Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, para tokoh masyarakat, sadati wa saidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Hari ini saya bisa bersilatul arham, alhamdulillah, dalam rangka peringatan hal yang penting, peringatan Maulidir Rasul atau Mauludur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan maulid, berarti yang kita hormati, yang kita peringati harinya, zamannya, harinya di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid. Tapi kalau katakan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid boleh, maulud boleh. Nah, ada sementara orang yang ngajinya durung pragat mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Serbuan anakku, maulid Nabi itu bid'ah. Coba alasannya, zaman Rasulullah tidak ada maulid Nabi, tidak ada. Saya jawab, itu jelas orang tidak baca sejarah. Paling-paling baca sejarahnya Khulasatu Nuril Yakin, 35 halaman terjemahan lagi. Tapi kalau Anda baca Al-Kamil Fit Tarikh 13 jilid lil Imam Ibnul Athir, Tarikhul Umam wal Muluk dari Imam Abu Ja'far At-Tabari 10 jilid, Tarikh Hadar Islamiyah Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid, Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam, Yaumul Islam 8 jilid, tulisan Ahmad Amin. Pasti akan tahu cerita bagaimana para sahabat berlomba-lomba memperingati, menjunjung, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memuji-muji Nabi Muhammad itu bukan bid'ah tapi sunnah. Apa? Sunnah ada 3 macam. Sunnah qauliyah, yaitu sabdanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, itu namanya sunnah qauliyah. Isinya perintah, larangan, ajakan, himbauan, atau perilakunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang mengatakan bukan Nabi Muhammad, yang menjalankan bukan Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, mendapatkan legitimasi pembenaran dari beliau, maka ini jadi sunnah, namanya sunnah takririyah. Apa? Yang keras, yang keras. Nah, contohnya sahabat Bilal habis sholat, habis wudhu, sholat 2 rakaat. Nabi malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyatil wudhu, ba'diyah wudhu,
Benar Bilal, benar. Maka kita semua disunatkan kalau habis wudhu, sholat duhurnya masih jauh, masih lama sholat fardunya, ya wudhu lah, wudhu. Sunnah sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Siapa yang mengamalkan itu? Bilal, bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka jadinya sunnah takririyah. Apa? Contoh lain, ini sejarah. Sejarah itu nggak bisa dibantah, tidak bisa diperdebatkan sejarah itu. Soalnya kenyataan, fakta. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Cek saparannya, alah biasa naran toto solikin. Ka'ab ini menghina Nabi Muhammad. Kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Kakaknya namanya Bujair, sudah masuk Islam. Si adiknya ini namanya Ka'ab bin Zuhair menghina kakaknya, bahwa kamu itu masuk Islam karena terpengaruh oleh minum arak, mabok-mabokan dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad. Setiap malam kumpul minum-minum arak, mabok. Muhammad keluar mengigau, ngelindur, ngomong ngaco tuh orang mabok. Maksudnya Quran, maksudnya Quran, tapi dianggapnya ngigau karena banyak minum arak jadi mabok. Kamu sehingga ikut Muhammad. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa badini kahallaka ala khulufin lam tulqi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhun laka. Bujair, kamu itu tiap malam diminumi oleh Muhammad arak. Sakoka bial makmun, kamu itu dikasih arak oleh makmun, Muhammad maksudnya, sehingga kamu tergiur ikut agama dia, meninggalkan agama ayahmu dan ibumu. Walhasil Ka'ab ini mengarang syair qasidah, isinya menghina Nabi sampai orang-orang hafal, anak-anak kecil hafal nyanyian itu. Akhirnya para sahabat Nabi mohon izin kepada Rasulullah, saya akan mencari Ka'ab bin Zuhair, dan kalau saya bisa menangkapnya akan saya bunuh. Kata Nabi, silahkan. Biasanya Nabi, jangan, sabar. Ini enggak, kali ini Nabi mengatakan, ya wis karepmu lah. Dicari Ka'ab itu oleh para sahabat, jadi DPO. Sebelum ketangkap, Ka'ab mendengar bahwa dirinya terancam akan dibunuh oleh sahabat. Akhirnya terpaksa dengan rasa takut datang ke Madinah pas Nabi Muhammad habis sholat subuh. Masuk Muhammad sambil duduk berhadapan, Nabi masih di mihrab. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau bisa menangkap mau membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan nggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya nggak? Kamu percaya nggak kalau dia masuk Islam? Saya percaya. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair menangis, membaca 2 kalimat syahadat, minta maaf, masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi menerima, mengelus-ngelus punggungnya sambil akhirnya Ka'ab bin Zuhair mengeluarkan syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itraha lam yufda makbulu
tas'alu syatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma lama ketulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayakuna lahu minar rasuli biidnillahi tanwilu hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhina qimatin qiluhul qilu ladaka ahyabu indi idh ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu. Wah panjang ini kalau saya baca jam 2 nanti. Muhammad, engkau Rasulullah, engkau pedangnya Allah yang tajam seperti pedang Madin India. Engkau orang mulia, engkau orang hebat, engkau diutus oleh Allah datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani dan berhati ikhlas. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Paham betul? Setelah mendengar pujian, Nabi tidak melarang, enggak mengatakan jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Jangan muji-muji saya musyrik, enggak tuh. Malah sebaliknya, Nabi memberi hadiah kepada si Ka'ab ini selimut yang sedang dipakai. Nabi lagi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut bergaris itu burdah, apa? Maknanya selimut lurik-lurik. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Itu selimut polos batainuha. Kalau selimut lurik-lurik apa bahasa Arabnya apa? Burd. Kalau tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi. Masih ada di sana burdahnya Nabi Muhammad, masih utuh, yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar dipuji-puji itu. Kalau nggak percaya, ayo dengan saya, tiketnya beli sendiri. Ya masih saya tiketin, masih ada pedangnya, masih ada rambutnya, mangkok bekas air tempat air minum, terumpah sandalnya masih ada di Turki sana. Ya Allah, kalau nggak percaya, ayo dengan saya pergi ke sana. Saya sudah berkali-kali lihat tabarruk dengan burdahnya Nabi Muhammad SAW. Dari situ setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Burdah itu banyak, 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang paling terkenal di apal tabliyah mbuh, Qasidatul Burdah karangan Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazat dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafik ya himi ayasabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala arifta li dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da masyahid. Apal betul? Nah, kalau dangdut apal? Alhamdulillah. Harus apa? Orang NU harus apal Barzanji, Deba,
Burdah Simtud Duror. Kalau ada Rais Syuriah diundang maulid Nabi, baca maulid, jangan disediakan bukunya, suruh hafal-hafalan. Kalau nggak hafal jangan diamplopin, jangan diantar pulang, suruh pulang pakai Gojek. Kenapa? Karena Burdah Barzanji Deba itu milik kita orang NU. Miliknya siapa? Orang lain nggak doyan. Kalau bukan kita yang menghafal, kalau bukan kita yang memelihara, siapa? Muhammadiyah suruh ngapal, HTI suruh ngapal. Jadi kita harus hafal Barzanji, kita harus hafal Deba, kita harus hafal Burdah. Khutbah Jumat itu nggak usah dikasih kitab khutbah Jumat, buang. Khotib harus hafal-hafalan khutbah itu. Khutbah masih baca Jember. Pengimaman buang itu khotib, buku khutbah buang. Khotib hafal-hafalan khutbah saja kok. Ya Allah, kata paling gampang khutbah itu masih angel ceramah, masih angel. Hadirin saya hormati, apa artinya? Amin tadakuri jironim bidi salami mazal tadam anjarami mukratim bidam. Artinya nih, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, tergila-gila dengan perempuan yang ada di desa di Salam? Atau engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa engkau tidak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Kenapa selalu menangis? Pasti kamu sedang mabok cinta, pasti kamu sedang tergila-gila dengan seseorang. Gak usah mungkir. Jawabnya, na'am sarat taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabok cinta, saya lagi kangen, rindu, tergila-gila, gendeng, saya lagi gendeng, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang ku cintai, siapa yang sedang ku rindukan, siapa? Kalau kamu tahu, kamu akan maklum. Siapa sih yang ku cintai, yang ku rindukan, yang aku tergila-gila adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami fada'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Harus hafal Burdah, apalagi ibu-ibu yang janda-janda nggak payu-payu, hafal Burdah, besok Anda ngelamar. Yang dagangnya rugi, baca Burdah, insya Allah dagangnya laris. Yang petani tanamannya subur, yang dagangnya laris, yang pejabat kuat,
tegar pemegang jabatan, baca yang pemuda-pemuda baca burdah tambah ganteng, tambah handsome. Banyak perawan-perawan yang tergila-gila nanti. Siapa yang kurindukan? Yang saya rindukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Arab wal Ajam, Muhammad bin Abdullah. Ayo bareng ayo. Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Nah, leluhurnya Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, semua orang suci-suci, orang dijaga dari perbuatan zina. Jadi leluhur Nabi Muhammad itu tidak ada satupun yang berbuat zina. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam, dari Nabi Adam sampai abihi wa ummi, sampai bapaknya dan ibunya. Kenapa? Karena leluhur Nabi Muhammad sejak Nabi Adam membawa, dititipi nurnya Nabi Muhammad. Ada sampai sembuh, kata nur beli apa? Kata sampai beli gawan nur siapa-siapa, lah boys lah. Ada Nabi Muhammad sih, bapak tuane dijaga dari zina karena membawa amanat nur Nabi, nur Rasulullah diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, dititipkan nur itu pada Nabi Adam. Terus sampai tadi saya sebut namanya tadi, saratun saranurun nubuwati fi asariri urul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan terus dari Nabi Adam, anaknya sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, mukanya bersinar terang benderang. Kemudian pindah kepada anaknya Syekh Abdullah, Said Abdullah, mukanya pun berterang benderang. Kemudian pindah ke rahimnya Sayyidah Aminah, maka lahir Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Maka Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Alah, dibaca tapi gak paham ya. Ya itu artinya gitu artinya. Oleh karena itu memuji-muji Nabi Muhammad sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Kalau ada orang yang tidak percaya, alhamdulillah, supaya syafaatnya Nabi Muhammad khusus untuk orang NU saja. Yang bukan orang NU gak percaya, gak dapat syafaat Rasulullah. Spesial for us,
khosatan lana, khusus untuk kita saja, yang lain gak usah. Kita ini mendapat sifat Rasulullah. Kalau ada orang saya tanya, Nabi Muhammad itu siapanya? Jawab beriban, ya makhluk yang paling bagus, paling mulia. Jawab tukang sampah itu sih. Jawab tukang pemulung sampah, orang awam. Nabi Muhammad itu orang bagus, orang mulia. Wah, jawab yang goblok itu sih, orang awam. Wong sing ahli ngaji, sing ahli ilmu, ditanya siapa Nabi Muhammad, jawabnya harus wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhilna anwaruha linnasi fi dhalami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ki jabe wong pinter ki, jabe wong pinter. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah semua mukjizat para rasul, semua mukjizat para nabi, karomah para wali dibikin bersumber dari nurnya Nabi. Wa kullu ayin atar rasul kiramya fa innama tasalat min nuri bihim. Semua kebesaran ini diciptakan nur Muhammad. Bahkan sorga, neraka, adanya alam dunia akhirat dibikin dari nurnya Muhammad. Ilmu yang ada di Lauh Mahfud, ilmu yang ada di Lauh Mahfud, kolam dari nurnya Nabi Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Alah, nembe kerung apa penjelasan kayak gini. Bulan melongo bae. Ana maning si ngomong tawassul jaluk karo Nabi Muhammad bid'ah musyrik. Bahkan jaluk langsung karo Gusti Allah, bahkan donga aja tawassul man bijahi Nabi Muhammad bijahi Rasulillah. Salah. Wa bi karomati Sunan Gunung Jati, salah, musyrik, dolal, sesat, finnar, neraka. Wah, ngaji ye durung tutup. Pesantren rong minggu, jenggote wis dawa. Gamis cingkrang, jidate ireng, gobloge beli pragat-pragat. Oke, anak suku Mudor, suku apa? Kecamatan lah, kecamatan Mudor lah, suku sesuku. Semua suku Mudor, lanang wadon, gede cilik tua nom, menghina Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad sahir, tukang sihir, Muhammad kahin dukun, baca-baca mantra, wahyu maksudnya, Quran, mantra-mantra, jampi-jampi kunku, sihir. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan engkau timpakan tahun-tahun kepada suku Mudor seperti yang engkau timpakan tahun-tahun kepada zamannya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik pitung tahun. Betul Pak, suku Mudor pitung tahun gak ada hujan, gak ada tumbuh-tumbuhan yang panen, gersang, kering, kerontang, krisis pangan, krisis minum air gak ada. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh ketua kabilahnya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Siapa kamu? Kata Nabi Muhammad. Man antum? Siapa anda ini? Saya Labid bin Robi'ah dari suku Mudor. Kaget, Nabi kaget. Kemarin mencaci maki, hari ini kesini mau apa ini kira-kira? Mau ngejak gelut apa? Ngejak gulet apa? Ada apa kamu kesini? Begitu Nabi tanya, ada apa kamu kesini? Kenapa kamu kesini datang? Ada apa? Jawabnya nih, jawabnya. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli.
atainaka wal adrau tudmil tatuha wa qad dahalat sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handolil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya wal akhiril fasli. Panjang masih syairnya masih. Atainaka ya khairal bariyah litarhamana, kami datang kemari wahai makhluk yang paling mulia, litarhamana, agar engkau memberi rahmat kepada kami. Nabi tidak melarang tuh, gak mengatakan jangan rahmat saya, musyrik, rahmat pada Allah sana, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Paham betul? Kami datang ke sini wahai Muhammad, orang paling mulia di muka bumi, agar engkau sudi memberi rahmat kepada kami. Gak dilarang. Nabi diam saja. Ataina karastu hiddatan jalam ruha sab'i sinin, kami datang kepada mengadu. Sudah 7 tahun gak ada gandum. Nabi gak melarang tuh mengadu pada Nabi. Gak jawab jangan ngadu sama saya, sama Allah. Enggak tuh, enggak. Kami datang kemari meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya kan gak minum, ibu-ibu yang sedang menyusui ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya, pemuda gagah sekarang lemah lungai kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol yang rasanya pahit itu di padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau adalah harapan kami, tempat bersandar kami, tempat mohon perlindungan kami, urusan dunia dan urusan agama. Ya Allah, ada orang minta rahmat pada Nabi, ada orang berlindung pada Nabi, ada orang mengadu kepada Nabi. Nabi tidak melarang, berarti minta syafaat pada Rasul itu sunnah. Jawab ya Allah, sunnah takriyah. Nabi langsung berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wala hadmin wala bala'in wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar. Mereka belum pulang sudah hujan. Ini sejarah Pak, ini sejarah, gak bisa dibantah. Ada di kitab sejarah yang besar, tapi kitabnya jangan cuma Khulasatun Nuril, bahasa terjemahan lagi, maklum SAG, sarjana alam. Nah, alhamdulillah paham. Jadi mengadakan maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Tawassul kepada Nabi sunnah apa bid'ah? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran. Sapa wonge dosa akeh, dosa gede-gede, ziarah kepada Nabi Muhammad, istighfar di depan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad juga memintakan istighfar untuk orang itu, lawajadullaha, pasti Allah ghafurur rahim. Paham betul? Sampean umroh istighfar kan di Madinah, ngiringan Kanjeng Nabi ning ngadepane toli Kanjeng Nabi setuju, wastaghfar lahumur rasul, Nabi juga mendukung istighfar sampean, ACC lah, ACC. Pasti Allah mengampu. Ini ya Allah, mudah-mudahan khususnya yang hadir di tempat ini semuanya ahli syafaat Rasulullah, ala barakatillah semuanya, mudah-mudahan nggih. Nah, jadi Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir, sahibus syafaatil kubra. Paham nggih? Pun
Semua yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang sakit segera sembuh, yang punya utang segera bisa bayar utang, yang lagi susah segera hilang susahnya, janda tua segera payu laki, duda tua gagen payu rabi. Semua mudah-mudahan akur, solid, rukun, damai, nyaman, aman, tentram. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.